Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldan Firdaus, NIM 119760110. Di sini saya akan melanjutkan video kemarin, yaitu tentang teknik tegangan tinggi. Nah, kemarin sudah ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang lanjut ke nomor 3, trafo uji dan trafo daya. Nah, yang pertama, apa itu trafo uji? Kemudian apa itu trafo daya? Dan bedanya itu apa sih? Nah, untuk trafo uji sendiri adalah trafo penaik tegangan yang digunakan untuk menghasilkan tegangan tinggi. Untuk tegangan yang dapat dihasilkan oleh transformator uji adalah tegangan arus bolak-balik AC, tegangan arus arah, dan tegangan tinggi impuls. Nah, ini untuk gambarnya. Nah, untuk trafo uji ini juga berfungsi sebagai pengujian untuk trafo. Oke, selanjutnya yaitu trafo daya atau trafo tenaga. Adalah suatu peralatan tenaga listrik yang berfungsi untuk menyalurkan tenaga atau daya listrik dari tegangan tinggi ke tegangan rendah atau sebaliknya. Dalam operasi umumnya, trafo tenaga digroundkan pada titik netralnya sesuai dengan kebutuhan untuk sistem pengamanan proteksi. Sebagai contohnya, trafo 150 atau 70 kV ditanahkan secara langsung di sisi netral 150 kV, dan trafo 70 atau 20 kV ditanahkannya dengan sisi netral 20 kV-nya. Nah, trafo yang telah diproduksi terlebih dahulu melalui pengujian sesuai standar. Nah, pengujian ini juga bisa dilakukan dengan trafo uji tadi. Nah, untuk gambarnya itu ini besar ya. Nah, untuk perbedaannya ini. Perbedaan pertama itu pada perbedaan pemasangannya ya. Nah, untuk pemasangan trafo uji sendiri itu dipasang sebuah lab karena ini sebagai pengujian saja gitu. Nah, sedangkan untuk trafo daya itu dipasang di gardu induk yang di luar ataupun di dalam. Yang luar tuh yang seperti biasa, kalau yang di dalam itu mungkin di dalam gis gitu. Selanjutnya untuk jumlah lilitannya itu, untuk trafo uji memiliki jumlah lilitan yang lebih banyak pada sekundernya. Sedangkan untuk trafo daya itu memiliki jumlah lilitan yang lebih tidak sebanyak trafo uji lah. Kemudian untuk besar daya, telah jelas dari namanya juga, untuk trafo uji mah dayanya lebih kecil dibandingkan dengan besar tegangannya. Karena ini emang dipakai untuk pengujian. Nah, sedangkan untuk trafo daya sesuai namanya, jadi besar dayanya itu lebih besar. Selanjutnya untuk lilitan sekunder. Pada lilitan sekundernya difasilitasi dengan lilitan eksitasi. Nah, nanti untuk keperluan kaskad trafo. Sedangkan untuk trafo daya itu tidak ada. Kemudian untuk isolasi trafo uji itu hanya memperhitungkan tegangan pengujian maksimum. Sedangkan untuk trafo daya itu memperhitungkan tegangan tinggi seperti 150, 70 kV ataupun 500 kV. Nah, oke, berarti untuk trafo uji trafo daya sudah. Selanjutnya untuk penggunaan basing pada trafo. Nah, untuk penggunaan basing pada trafo, pertama, apa itu basing? Nah, ini gambarnya. Nah, basing itu adalah merupakan sarana penghubung yang menyekat antara konduktor dengan bodi mainteng trafo. Nah, ini tuh jadi sebagai proteksi tambahan lah, sebagai isolasi tambahan. Nah, terus apa sih pengaruh basing terhadap trafo? Nah, untuk penjelasannya ini. Nah, ini untuk gambarnya. Nah, ini basingnya, basing setiap pada trafo. Ini ada yang high voltage lebih besar, kemudian ada yang low voltage lebih kecil. Nah, kita umpamakan di sini ada penghantar konduktor. Nah, ini konduktor masuk ke trafo melalui basing. Nah, ini tuh mencegah agar si konduktor
tidak terlalu dekat dengan bodi dari si trafo, kan si bodi trafo ini tuh terbuatnya dari bahan yang memiliki konduksi ya. Makanya jika terlalu dekat, misal ini tidak ada dan langsung misal ini langsung ke konduktor, maka ada kemungkinan untuk terjadi loncatan arus di antara konduktor dengan mentengnya. Karena itu diperlukan busing. Nah, untuk kelebihannya sendiri itu setelah jelas, tidak akan terjadi short seperti tadi yang telah dijelaskan. Kemudian kerusakan alat dapat dihindari. Nah, jika terjadi short tadi, maka seluruh bagian dari menteng ini, bodinya akan dialiri arus yang akan mengakibatkan kerusakan pada alat, dan ini akan berbahaya juga pada petugas. Nah, untuk kekurangannya sendiri itu harganya pasti lebih besar. Kenapa? Karena perlu pembelian bahan tambahan yaitu bushing. Oke. Selanjutnya yaitu rangkaian pembangkit tegangan impuls. Nah, yang pertama, apa itu pembangkit tegangan impuls? Pembangkit tegangan impuls yaitu rangkaian atau sebuah alat yang dapat menghasilkan tegangan impuls. Nah, tegangan impuls sendiri yaitu tegangan yang terjadi dalam waktu yang sangat singkat tetapi memiliki tegangan yang sangat tinggi. Nah, selanjutnya apa fungsi pembangkit tegangan impuls? Nah, fungsinya itu ini bisa digunakan sebagai pengujian. Misal untuk LA diuji dengan pembangkit tegangan impuls yang diumpamakan sebagai tegangan surja atau petir. Nah, selanjutnya bagaimana bentuk rangkaiannya? Nah, bentuk rangkaiannya itu ini. Yang pertama itu sirkuit untuk uncontrolled operation. Nah, dalam rangkaian ini itu memiliki komponen kapasitor, kemudian ada resistor dan kapasitor lagi. Jadi kapasitor 2, resistor 2 itu yang paling umum ya. Sedangkan dioda ini itu karena dari sini ya, dari AC. Nah, jadi di sini tuh arus pertama masuk ke kapasitor. Sebelumnya ini bentuk gelombangnya. Jadi arus masuk ke kapasitor. Nah, kapasitor mengisi. Nah, ini kapasitor mengisi. Nah, ketika si tegangannya itu telah cukup untuk meloncati gap ini. Nah, di sini tuh gap jadi tidak nempel. Nah, gap ini tuh maka si kapasitor akan melepas muatan dan si akan terjadi loncatan arus, dan si output di sini akan terjadi impuls. Nah, ini untuk tegangannya akan terjadi tegangan yang sangat tinggi dalam waktu yang sangat cepat. Nah, selanjutnya ada sirkuit for controlled operation. Nah, ini agak berbeda dengan sebelumnya. Perbedaannya yaitu di spear gapnya. Di sini tuh ditambah satu lagi spear gap. Kenapa? Karena ini tuh agar si tegangan impulsnya tuh memiliki waktunya lebih lama nih untuk rangkaiannya untuk gelombangnya, maaf. Nah, jadi waktunya tuh akan lebih lama dari yang atas, terlihat perbedaannya. Dan juga di sini tuh ada ditambah approximate gap breakdown voltage. Nah, breakdown di sini tuh terjadi ketika loncatan ini itu sangat besar dan terjadi breakdown voltage.
Oke, selanjutnya yaitu faktor pengaruh breakdown pada gas. Nah, yang pertama faktor pengaruhnya distance between electrode. Jadi jarak antar elektrodnya. Nah, contoh di sini ada dua elektrod. Nah, jaraknya itu kan ini dekat, sedangkan yang ini itu jauh. Nah, ini tuh berpengaruh pada breakdown gasnya jika terlalu dekat, dan misal di sini ada lagi, dan jika tidak terlalu dekat lah ya, itu akan saling bertabrakan dan akan menghasilkan breakdown pada gas. Selanjutnya bentuk dari elektrod. Nah, bentuknya juga elektrod itu berbeda-beda, dan jika memiliki banyak perbedaan maka terjadi breakdown. Selanjutnya untuk besar dari elektrod. Nah, ini tuh berpengaruh juga dengan jarak. Jika ada yang kecil terus ada yang besar, kan itu jaraknya ada berbeda. Terus di sini kecil kan itu ada perbedaan jarak. Nah, selanjutnya ada material of electrode. Nah, selanjutnya material in the gap. Maksudnya material in the gap ini tuh kesterilan. Apakah steril? Nah, apakah di antara jarak ini tuh tidak ada benda atau penghalang atau semacamnya gitu? Nah, selanjutnya temperatur. Nah, jika temperaturnya tinggi, maka kemungkinan untuk breakdownnya pun semakin besar. Nah, selanjutnya ada tekanan dari si gasnya. Jadi tekanannya itu emang sudah di set, misal untuk SF6 berapa, untuk gas ini berapa, seperti itu. Nah, selanjutnya applied voltage. Nah, jika misal untuk gas yang tidak kuat untuk tegangan tinggi tapi diberi tegangan tinggi, maka akan terjadi breakdown. Nah, selanjutnya untuk polarity dari elektrodnya, kemudian untuk kelembaban dari elektrodnya juga. Nah, selanjutnya ini sama, dua ini tuh sama kesterilan. Lalu irradiation itu terpapar sinar matahari atau tidaknya. Kemudian apakah ini dekat dengan objek yang digroundkan atau ditanahkan, dan lain-lain. Oke, itu sudah. Dan terakhir itu thermal breakdown pada isolasi padat. Nah, thermal breakdown pada isolasi padat itu dapat terjadi ketika high voltage-nya itu tinggi, yang akan mengakibatkan conduction current-nya juga tinggi, lalu dielectric loss-nya juga tinggi, dan temperaturnya baru akan tinggi. Nah, panas yang dihasilkan ini tuh akan dipindahkan atau disebarkan ke media sekitarnya dengan konduksi melalui isolasi padat dan dengan radiasi pada permukaan luarnya. Nah, selanjutnya ada kesetimbangan. Kesetimbangan ini tuh tercapai ketika panas yang digunakan untuk menaikkan suhu isolasi ditambah panas yang dipancarkan sama dengan panas yang dihasilkan. Nah, konduktivitas material meningkat dengan meningkatnya suhu, dan kondisi ketidakseimbangan, berarti kebalikan dari yang sebelumnya, tercapai ketika panas yang dihasilkan melebihi panas yang dihamburkan oleh material, dan material tersebut akan rusak. Nah, faktor penyebab terjadinya thermal breakdown ini itu apa? Pertama, ketebalan dari si isolasinya. Yang kedua, besaran panasnya kedua isolasi material dan medium. Contohnya pada misal ada konduktor diberi isolasi padat, dan surrounding mediumnya itu udara di sekitarnya. Jadi ketika kabel misal panas, maka di udara sekitarnya juga akan memiliki panas gitu ya. Selanjutnya application of high voltage continuously. Jadi jika terus-terusan diberi
tegangan tinggi, maka akan terjadi thermal breakdown juga. Nah, selanjutnya large dielectric loss. Oke, mungkin cukup sekian ya. Di sini sudah 10 untuk penjelasannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.